Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad akhrajana tal-ijal fikru li arbabil hijab. Nahmaduhu jalla ala in'ami bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal murtadun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du. Ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Sadaqallahul azim. Majlis Jumat yang insyaallah dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul khutbah kita pada hari yang sangat mulia ini penuh dengan keberkahan Allah Subhanahu wa taala adalah menyambut bulan Ramadan dengan hati suci, lingkungan bersih, saling membantu dan saling memaafkan. Kaum muslimin jemaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan suci Ramadan hanya beberapa hari lagi ke depan, bukan bilangan mingguan tetapi hari. Apabila Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita dan memberikan rahmatnya kepada kita, insyaallah kita akan berjumpa, kita bertemu dengan bulan suci agung itu. Kaum muslimin rahimakumullah, maka oleh karenanya para ulama sering berdoa, Allahumma barik fi Rajab wa barik fi Sa'ban wa balighna fi syahri Ramadan wa balighna fi syahri Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan-Mu dalam bulan Rajab, bulan Sya'ban, keberkahan pendengaran, keberkahan pelihatan, bahkan keberkahan jiwa. Dan sampaikan, ya Allah, kami bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang mulia, dikarenakan dalam bulan itu kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim sebagai pedoman hidup kita. Bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keistimewaan, di mana apabila tiba bulan Ramadan, sangat beruntunglah orang-orang yang berjumpa dengan Ramadan, karena Allah memberikan kabar melalui Rasulullah, idza ja'at Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sudiyat syayatin. Apabila, kata Rasulullah, datang bulan suci Ramadan itu, maka pintu surga yang penuh dengan kenikmatan itu akan dibuka lebar-lebar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pintu neraka sebagai azab bagi orang-orang yang ingkar kufur kepada Allah akan ditutup rapat-rapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Setan yang menjadi musuh kita di dalam bulan suci Ramadan akan dibelenggu dan dirantai oleh Allah Subhanahu wa taala. Istimewanya bulan Ramadan dilipat gandakan segala amal ibadah seseorang itu. Juga yang sangat istimewa bahwa Ramadan itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap amal anak Adam itu
dilipat gandakan pahalanya, mulai daripada 10 sampai kepada 7 kali lipat. Qala ta'ala azza wa jalla illa shaumi, kata Allah subhanahu wa ta'ala, terkecuali puasa. Puasa itu, kata Allah, untukku, dan aku sendiri, kata Allah, yang akan memberikan ganjarannya. Orang-orang yang mendapatkan muttaqin di saat Ramadan, maka mereka akan mendapatkan jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Majlis Jumat yang insya Allah diberikan rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, melalui judul tadi, mari kita sambut bulan yang penuh agung, bulan yang kemuliaan itu, dengan cara membersihkan hati dan jiwa kita, membersihkan lingkungan di sekitar kita, bahkan kita saling bantu-membantu dan saling maaf bersih maatam di antara kita. Oleh karenanya kaum muslimin rahimakumullah, kita mulai dalam satu riwayat ceramah ini yang ditulis oleh Khalid bin Rabi dalam kitab Al-Juhud karya Imam Ibnu Hanbal rahimahullahu ta'ala. Pada satu ketika, seorang raja dengan seorang babunya, pembantunya. Pada saat itu sang raja memberikan seekor kambing kepada pembantunya. Wahai pembantuku, ini seekor kambing, nanti setelah kamu sembelih kambing ini selesai, bawa kepadaku daging yang buruk. Nah, tak kala selesai sang pembantu ini menyelesaikan, mengeksekusi tentang kambing ini, lalu dia bawa 2 potong daging. Yang dibawa yang pertama lidahnya, yang kedua yang dibawa adalah hatinya. Pada saat itu sang raja heran, kenapa kamu membawa hati dan lisan? Apakah tidak ada daging-daging yang buruk? Setelah itu kembali sang raja memberikan seekor kambing kepada sang pembantu itu. Ini kambing, tolong kamu sembelih, nanti bawakan daging-daging yang lezat, daging-daging yang baik, dan daging-daging yang sempurna. Setelah sang pembantu ini kaum muslimin menyembelih kambing tersebut, lalu juga dia bawa, yaitu 2 potong. Pertama lidah, yang kedua adalah hatinya. Bertambah heran sang raja ini, kenapa seperti ini tingkah laku kepadaku? Apakah tidak ada yaitu daging-daging yang bagus, daging-daging yang lezat, daging-daging nomor 1 dari kambing itu? Apa kata sang pembantu? Maaf wahai tuan, hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah saya baca, saya dengar bersabda, ala inna fi jasadi mudghah fa idza sulihat jasadu kullu fa idza fasadat jasadu kullu. Kata sang babu ini, pembantu ini, Rasulullah menjelaskan dalam satu hadisnya, ketahuilah wahai manusia, sesungguhnya di dalam jiwa kamu itu ada segumpal darah, ada segumpal daging. Apabila daging ini baik, maka baiklah seluruh anggota tubuh manusia. Namun sebaliknya, apabila segumpal darah dan daging ini buruk, maka seluruh anggota tubuhnya akan berpengaruh menjadi busuk. Lalu sang raja bertanya, apa perkara itu? Para sahabat bertanya, ala wahya qalbu. Ketahuilah wahai umat manusia, daging itu, segumpal darah itu, itulah hati yang berada di dalam tubuh kita. Kaum muslimin, kaum muslimat sidang majlis Jumat yang insya Allah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka para ahli menjelaskan yang dikatakan dengan hati itu adalah keimanan.
keimanan. Hati ini merupakan, bahkan dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di dalam tubuh manusia itu sebagai raja, dan raja itu mempunyai bala tentera. Apabila baik nanti raja ini kaum muslimin, jelas para bala tenteranya itu akan baik. Begitu juga sebaliknya, kata Rasulullah, apabila sang raja ini buruk, jelas bala tentera itu akan menjadi buruk. Maka oleh karena itu kaum muslimin, untuk menyambut bulan suci Ramadan, hati karena merupakan raja penyetir di dalam jiwa kita, bersihkan hati kita. Dikarenakan di antara manusia itu penuh dengan kesalahan, penuh dengan dosa yang melekat dalam hati kita. Bahkan para ulama menjelaskan hati itu diibarat kaca. Apabila kaca tersebut tidak pernah kita lap, kita sapu, kita bersihkan, dari yang terang akan menjadi rabun, menjadi remang-remang, bahkan menjadi gelap. Maka kaca itu apabila kita kepingin tembus pandang harus dibersihkan. Begitu juga dengan hati yang ada dalam jiwa kita. Di saat kita menyambut bulan suci Ramadan, bulan yang suci, harus jiwa kita pun akan suci. Dikarenakan Al-Quran pun diturunkan dalam bulan yang suci itu. Bersihkan hati. Pertama, dengan zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tilawatul Quran, dengan membaca Al-Quranul Karim, senantiasa melaksanakan salat 5 waktu dalam sehari semalam. Bahkan salat itu seabdal-abdal zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala zikrullahi akbar. Zikir salat 5 waktu itu lebih abdal daripada ibadah-ibadah yang lainnya. Itu cara untuk membersihkan hati kita. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua, bersihkan lingkungan. Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha taibun wa yuhibbut taibun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha elok, maha suci, maha bersih. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat-sangat mencintai orang-orang yang bersuci. Bahkan dalam ayat yang lain dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Innallaha taibun. Allah itu maha bersih, dan Allah sangat mencintai orang-orang yang bersih. Allah itu maha mulia, sangat memuliakan orang yang sangat mulia. Allah itu maha bagus, Allah sangat mencintai orang yang berbuat bagus. Oleh karenanya kata Rasulullah, jagalah kebersihan lingkungan kamu. Apalagi orang yang beriman. Orang yang beriman yaitu bahagian daripada keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sekian banyak keimanan adalah menjaga kebersihan. An-nadzafatu wastu minal iman. Kebersihan itu adalah bahagian daripada keimanan. Jadi kita jaga kebersihan lingkungan kita di saat kita menyambut yaitu bulan suci Ramadan. Mulai daripada diri kita, ibda di nafsih. Jaga rumah kita, jaga keluarga kita, jaga kampung di sekitar kita, bahkan jaga kabupaten kita. Kaum muslimin rahimakumullah. Apabila orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, hatinya masih ada najis batin, hatinya masih koeh. Apabila ada hal-hal yang menjelaskan tentang kebersihan, mereka itu pasti akan menunggak, mereka itu pasti akan membangkang. Kita lihat kaum muslimin rahimakumullah, kadang-kadang kita merasa miris di saat melihat mobil di bawah, di tengah, bahkan tinggi. Di saat mereka itu mengendarai mobil, tega mereka itu membuang sampah sebenar, yaitu sembarangan. Bahkan yang ironisnya lagi kaum muslimin rahimakumullah, di saat saudara-saudara kita menjaga kebersihan di lingkungan kita, kadang-kadang sebagian kita orang lagi membersihkan seenaknya. Kaum muslimin, sebagian manusia melempar itu sampah bukan kepada tempatnya. Apakah itu ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sedangkan Rasulullah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala maha bersih, maha sangat cinta kepada kebersihan. Betapa kaum muslimin rahimakumullah miris yaitu seseorang yang apabila dikatakan kepada mereka tidak melakukannya. Yang ketiga kaum muslimin rahimakumullah, di saat kita menyambut bulan suci Ramadan ini, mari kita saling bantu-membantu.
dikarenakan kita ini adalah manusia bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwan. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang yang beriman itu adalah bersaudara. Di antara orang mukmin itu, apabila saudara tertimpa musibah, seakan-akan kita pun merasakan apa yang yaitu yang didera oleh saudara kita. Bahkan dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, persaudaraan orang Islam itu diibaratkan seperti dua tangan. Kul kal yadin falatakun kal ainin wal uzunin. Jadilah persaudaraan kamu itu seperti dua tangan. Kita lihat bagaimana kerja dua tangan kaum muslimin rahimakumullah. Apabila tangan kiri gatal sakit, datang tangan kanan memberikan obat dan membantu. Kalau telinga dengan mata, sampai hari kiamat mereka tidak pernah membantu dan saling bantu-membantu. Bahkan dikatakan oleh pepatah gayo, kita ini sama seperti baju belah dede. Hari ini saudara kita tertimpa, tidak mustahil esok dan lusa kita pun akan tertimpa. Itulah kehidupan kita kaum muslimin rahimakumullah. Saat ini setelah kita ditimpa oleh musibah lebih kurang 3 bulan, masih ada saudara-saudara kita yang mengharapkan bantuan balik kasihan dari kita. Bahkan ada yang terisolir karena jembatan yang menghubung antara mereka susah kaum muslimin rahimakumullah. Ini bulan suci Ramadan, yang kita makan nanti itu akan menjadi busuk, yang kita pakai akan menjadi lapu. Apa yang kekal? Itulah yang kita infakkan, itulah yang kita berikan kepada saudara-saudara kita. Kemudian yang terakhir, dalam menyambut bulan suci Ramadan ini, mari kita saling memaafkan. Karena di antara kita ini penuh dengan kesalahan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullu bani Adam khata wa khairu khata tawabin." Tiap-tiap kita ini mempunyai kesalahan kepada Allah, mari kita bertaubat. Kesalahan terhadap manusia, mari kita saling memaafkan. Apabila sudah renggang yaitu silaturahim, maka mari rajut kembali. Tidak ada kita gunanya beribadah, tidak ada gunanya kita mengeluarkan zakat dan haji apabila di antara kita itu putus persaudaraan, maka tidak ada harapan masuk dalam surganya Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga adalah orang-orang yang memutuskan silaturahim. Ini kira-kira yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita disampaikan umur kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan, kemudian kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita mendapat ampunan dan di akhir Ramadan kita akan mendapat muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Rabbighfir wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul adzim. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.